mencanangkan penetapan industri perikanan Arafura ini sendiri di bekas perusahaan ikan yang besar itu, Pak. Jadi yang pertama terkait dengan kebijakan penangkapan terukur, Pak. Kita melihat bahwa sektor perikanan dari WPP di 18 sumbangsinya kan sekitar 2,4 juta ton setiap tahun, dan di perairan Aru sendiri sampai Arafura itu dia menyumbang sekitar 2,6 juta. Itu data KKP yang bisa kita akses di websitenya KKP, dan kita melihat bahwa dari produksi perikanan yang begitu besar, dia menyumbang kepada devisa negara yang besar sekali. Namun hari ini problem yang terbesar yang perlu kita tekankan adalah ketika kebijakan penangkapan terukur ini diberlakukan, banyak sekali nelayan-nelayan lokal yang kemudian mengeluh. Kenapa? Karena memang mereka berpikir bahwa hari ini negara sudah menetapkan, negara lewat KKP menetapkan 1.900 kapal untuk masuk beroperasi. Nah, dalam hal 1.900 kapal ini sudah menimbulkan begitu banyak problem perikanan, dampak negatifnya terhadap nelayan-nelayan kecil. Datang lagi kebijakan baru yang disebut sebagai penangkapan terukur. Nah, kebijakan penangkapan terukur ini sudah kita tegaskan beberapa waktu lalu bahwa banyak sekali nelayan yang dari hasil investigasi lapangan yang kita lakukan, mereka merasa bahwa hari ini cantrang sendiri keberadaannya sudah sangat berdampak negatif. Kenapa? Karena produksi nelayan-nelayan kecil, hasil tangkapan mereka itu semakin hari semakin berkurang. Dalam hal ini, ketika cantrang masih beroperasi, ini kan belum ada proses privatisasi, belum ada proses swastanisasi terhadap sektor swasta, pihak swasta. Nah, ketika cantrang saja sudah kemudian menimbulkan persoalan yang begitu besar, apalagi kemudian ketika masuk lagi dengan era kebijakan penangkapan terukur yang sudah diprivatisasi terhadap swasta tertentu. Nah, jadi ini yang kemudian setelah kita investigasi lapangan, begitu banyak nelayan-nelayan kecil yang ada di Kepulauan Aru yang beraktivitas di WPP di 18 itu mengeluh dan mengkhawatirkan produksi perikanan mereka, tangkapan mereka itu akan semakin berkurang. Nah, ini problem yang kemudian menjadi penting, dan saya pikir Dirjen Perikanan Tangkap Bawah sendiri dan KKP secara keseluruhan mesti melihat itu sebagai sesuatu yang serius untuk ditangani. Oke lah, kita memberi ruang, kita mendukung semua kebijakan-kebijakan negara di sektor perikanan, termasuk penangkapan terukur. Tetapi bagaimana dengan nasib nelayan lokal? Data yang kita akses lewat website KKP, itu KKP masih, mohon maaf, masih pakai data lama. Kita lihat data tahun 2009 tentang jumlah nelayan yang ada di Kepulauan Aru, yaitu sekitar 18 ribuan data KKP. Bagi saya itu data lama, dan saya pikir mestinya KKP sudah ada proses update data. Nah, hari ini dari sekitar semua nelayan-nelayan kecil yang ada di Kepulauan Aru yang kemudian kita berangkat dari data 2009 KKP itu, sebagian besar daripada nelayan yang jumlah 18 ribuan lebih itu kemudian banyak yang beralih profesi menjadi petani, banyak yang beralih profesi menjadi pekerja buruh kasar dan lain sebagainya. Karena mereka merasa bahwa tidak ada harapan lagi kalau kemudian tetap bertahan sebagai nelayan. Kita tahu persis bahwa KKP setiap saat mengatakan bahwa nelayan kecil menyumbang begitu besar terhadap devisa negara dan sektor perikanan. Itu jelas KKP mengatakan dalam berbagai macam siaran pers. Tapi hari ini nelayan kecil di Kepulauan Aru yang menurut KKP termasuk menyumbang devisa negara yang begitu besar, tapi hari ini mereka merasa bahwa negara melalui KKP mencanangkan sebuah kebijakan yang kemudian mengabaikan mereka, dan banyak yang kemudian beralih profesi, Pak, dan ini sangat disayangkan. Nah, oleh karena itu kita berharap terkait dengan kebijakan penangkapan terukur ini mesti direview kembali, ditinjau kembali, dan kemudian aspek-aspek apa yang kemudian menjadi pendorong
ketika KKP berniat untuk menetapkan WPP 718 sebagai bagian daripada kebijakan penangkapan terukur. Kenapa? Karena ada banyak sekali nelayan kecil, bukan saja di Aruba, tapi di Kepulauan Tanimbar, di Kepulauan Kei. Itu semua wilayah yang masuk sampai kepada Maluku Barat Daya, Laut Timur bagian timur, itu semua ada begitu banyak nelayan-nelayan kecil yang kemudian beraktivitas menangkap ikan di perairan WPP 718. Nah, apakah kemudian ini menjadi perhatian daripada KKP sendiri? Sementara hari ini kapal cantrang sendiri yang dikirim oleh KKP yang sudah 1.900 lebih jumlahnya ini menyusahkan nelayan, apalagi kemudian terjadi privatisasi yang begitu luar biasa dengan adanya kebijakan penangkapan terukur. Jadi ini problem nelayan kecil yang berikut masih kaitan dengan ini, bahwa kita mengkhawatirkan karena memang hari ini Pak, keberadaan kapal-kapal cantrang ini kemudian dia menimbulkan kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem laut yang begitu luar biasa. Ada pembuangan limbah berupa minyak, oli dan sebagainya ke laut tanpa terkontrol. Kemudian sampah-sampah yang dibuang ke laut, dan setiap saat kalau Bapak bisa mengakses informasi di ARU, itu ada beberapa tahun terakhir ini ada paus yang terdampar yang mati setelah digelap perutnya, itu ada plastik yang begitu banyak. Apakah ini kemudian menjadi perhatian dari KKP? Kita sangat menyayangkan ini Pak. Harusnya ketika kebijakan ini dilakukan, aspek ekologis itu yang kemudian mesti diperhatikan juga, supaya kemudian ada proses keberlanjutan, laut tetap, ekologi tetap terjaga, ekosistem tetap terjaga, dan seterusnya Pak. Nah kemudian itu dari aspek cantrang, apalagi kemudian terjadi privatisasi. Saya khawatir kalau terjadi privatisasi melalui kebijakan penangkapan terukur, dampaknya akan jauh lebih besar daripada ribuan kapal-kapal cantrang yang beraktivitas di Kepulauan Aru, di WPP 718. Sehingga ini harus direview, ditinjau kembali secara baik, kajiannya seperti apa, analisisnya bagaimana, kemudian keterlibatan nelayan lokal seperti apa. Karena kita sangat menyayangkan, kita mengkhawatirkan jangan sampai kemudian nelayan lokal terabaikan dalam kebijakan ini Pak. Karena lagi-lagi penyumbang devisa negara terbesar dari sektor perikanan adalah nelayan kecil. Itu jelas data KKP yang bisa kita akses. Itu pertama tentang kebijakan penangkapan terukur Pak. Yang kedua tentang industri perikanan Arafura. Sampai dengan hari ini kita tidak punya data dan tidak punya pengetahuan yang cukup untuk mengakses seberapa besar kajian daripada KKP pasca Menteri turun ke ARU di Benjina mencanangkan penetapan industri perikanan Arafura. Kita tidak punya akses data tentang apakah KKP sudah punya kajian secara terukur, analisis secara terukur dari berbagai aspek terkait dengan industri perikanan Arafura ini. Industri perikanan Arafura ini merupakan ujung daripada Pusaka Benjina Resources, lalu kemudian Daya Guna Samudra yang dulu yang pertama sekali Pak. Ini semua dua perusahaan yang di masa lalu ini menimbulkan begitu banyak persoalan. Terakhir ketika PBR di moratorium ditutup oleh Menteri Susi, mantan Menteri KKP. Nah ini kemudian pasca penutupan banyak sekali nelayan yang kemudian merasa kesulitan, banyak sekali terjadi pengangguran, terjadi problem sosial yang kemudian bermunculan, angka kemiskinan semakin meningkat. Nah kita berharap ini kemudian menjadi sarana atau menjadi referensi untuk kemudian KKP meninjau kembali kebijakan terkait dengan industri perikanan Arafura. Pada prinsipnya ARU dari sektor unggulan adalah perikanan, kita mendukung setiap kebijakan di sektor perikanan. Kenapa? Karena ARU tidak bisa dibangun dengan sektor lain kecuali perikanan. Barangkali ada yang lain, tapi yang paling dominan adalah perikanan sebagai sektor unggulan. Oleh karena itu, industri perikanan Arafura ini sebetulnya kita sangat mendukung dan sangat berterima kasih dalam pertarungan lumbung ikan nasional, perdebatan tentang kebijakan lumbung ikan nasional dan Ambon Newport. Pemerintah lewat KKP datang ke ARU dan mencanangkan industri perikanan Arafura. Bagi kami itu sebuah langkah yang kemudian sangat bijak. Tetapi kita berharap ada kajian secara terukur, ada ukuran-ukuran yang kemudian bisa dikeluarkan oleh KKP terkait dengan misalnya ketika industri perikanan Arafura ini dia kemudian beroperasi, berapa banyak tenaga kerja lokal yang bisa dipekerjakan di pabrik, yang bisa bekerja di galangan kapal dan seterusnya, bahkan termasuk sampai kepada
orang-orang dari warga lokal yang punya potensi yang bisa ditempatkan sebagai penentu kebijakan di perusahaan tersebut. Jadi tidak hanya sebagai kuli kasar, tidak hanya sebagai pekerja kasar, tetapi juga mereka masuk dalam posisi-posisi penting dalam industri perikanan Arafura sebagai bentuk bahwa KKP atau negara itu memberi perhatian serius kepada warga di Kabupaten Kepulauan Aru. Nah, sampai dengan hari ini kita tidak punya akses data yang cukup terkait dengan kajian industri perikanan Arafura. Blueprintnya itu sampai hari ini belum kelar, belum kita lihat. Nah, kita akses keputusan Menteri KKP terkait dengan industri perikanan Arafura masih sebatas bahan rata. Saya tidak tahu apakah sudah ada keputusan atau tidak, tapi yang kita akses di internet itu masih sebatas bahan rapat untuk menuju keputusan Menteri terkait dengan industri perikanan Arafura. Nah, kalau kemudian dasar hukumnya masih sebatas bahan rapat, pasti kajiannya juga belum ada. Dan kalau kajiannya juga belum ada, ini kita sangat menyayangkan, Pak. Oleh karena itu, kita mendukung, tetapi paling tidak harus ada kajian dari aspek tenaga kerja, dari aspek dampak multiplier efek terhadap masyarakat, adakah usaha-usaha mikro masyarakat di sekitar industri perikanan Arafura yang bisa ditumbuhkan oleh industri itu. Yang kemudian juga pendapatan asli daerah dari pengelolaan industri perikanan Arafura itu. Itu yang penting, berapa persen daerah bisa dapat dari situ. Dan apakah industri ini bisa membangun kerjasama dengan badan usaha milik daerah di sektor perikanan yang dibikin oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Jadi bagi kami, ini poin-poin penting yang mestinya menjadi perhatian terkait dengan industri perikanan Arafura. Bagaimana dengan kajian AMDAL-nya, dampak ekologinya bagaimana? Saya pikir ini penting karena PBR maupun daya guna samudra itu dia memberi dampak lingkungan, dampak sosial, dampak ekonomi, bahkan dampak politik di daerah. Sehingga ini kita menjadikan sebagai referensi untuk kemudian kita sampaikan kepada KKP, terutama Dirjen Perikanan Tangkap, bahwa kita mendukung industri perikanan Arafura, tapi aspek-aspek ini harus diperhitungkan. Karena sudah terlalu banyak masyarakat Aru dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru terlena, terbuai, dan terdistorsi dalam bahasa kasar saya, dalam konteks berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di sektor perikanan. Jadi itu yang kemudian kita harapkan, karena sampai dengan hari ini, pemerintah daerah sendiri pun saya rasa belum punya kajian, belum punya pikiran-pikiran ke arah itu, belum punya langkah-langkah untuk kemudian mendorong KKP bersama-sama dengan KKP berpikir tentang kajian-kajian teknis terkait dengan industri perikanan Arafura. Karena bagi kami, perusahaan sebesar itu yang dikelola langsung oleh KKP, dikelola langsung oleh negara, bukan pemerintah daerah, tapi pemerintah pusat, mestinya punya kajian secara terukur mulai dari aspek paradigmatik sampai kepada aspek teknis, sehingga dia memberi dampak yang signifikan bagi pengembangan sektor perikanan, dalam hal ini industri perikanan Arafura, Pak. Itu terkait dengan industri perikanan Arafura. Kemudian juga kita bicara tentang kapal cantrang ini, Pak. Kebijakan kapal cantrang ini kita melihat kalau dari aspek historisnya, pasca Ibu Menteri Susi, mantan Menteri KKP, memoratoriumkan ribuan kapal-kapal yang melakukan illegal fishing, IUU fishing di perairan WPP 18, itu kemudian kita berpikir bahwa ini era di mana KKP berpikir tentang mengembangkan nelayan lokal, dalam hal ini nelayan yang ada di WPP 18. Tapi pasca itu, Pak, kita lihat sendiri bagaimana Menteri Susi mendatangkan awalnya itu 1.100 kapal. Saya orang yang pertama kemudian melakukan investigasi dengan kapal-kapal ini, Pak. Karena bagi kami yang pertama, kalau kemudian negara mengeluarkan kebijakan sebesar itu, mendatangkan kapal dengan jumlah yang begitu besar, dan sudah pasti kalau dihitung kapal ukuran 200 gross ton itu berarti dibutuhkan sekitar minimal 25 ABK. Dari 1.100 kapal, bayangkan sudah berapa ribu tenaga kerja yang kemudian dipekerjakan di situ, Pak. Nah, hari ini selang waktu 3 tahun saja, dari tahun 2018 sampai dengan tahun ini, itu kemudian ditambahkan sekian ratus kapal menjadi 1.900 kapal cantrang yang beraktivitas, Pak. Kalau kita kalkulasi secara hitung-hitungan bodoh saja, Pak, sekitar minimal dari 1.100 kapal ini kan kekuatan gross ton-nya kan beda-beda, Pak. Kita ambil angka rata-rata misalnya
200 gross ton. Dibutuhkan 200 gross ton ini per kapal, itu 200 gross ton dibutuhkan 25 ABK minimal. Kalau 25 ABK dikalikan dengan angka 1.900, itu berarti ada sekitar 47.500 ABK yang didatangkan dari luar dan beraktivitas menangkap ikan setiap saat. Bahkan sampai dengan hari ini kita bicara pun mereka masih melakukan penangkapan ikan. Itu 47.500 ABK. Bagi saya angkanya jauh lebih besar daripada itu karena saya pakai data 200 gross ton Pak, dan data 25 ABK. Kalau kemudian kita naikkan sedikit gross tonnya, pasti jauh lebih fantastis Pak. Berapa besar keterlibatan tenaga kerja lokal dari Kepulauan Aru yang dipekerjakan di atas kapal itu? Negara mendendangkan ide tentang mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar jelas. Tapi hari ini 47.500 ABK tidak ada satu pun dari wilayah Kepulauan Aru. Walaupun kita tahu persis bahwa untuk menjadi seorang nelayan ada kriteria, harus ada punya kartu nelayan dan seterusnya. Sementara ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru saya dengar sedang mendorong ke arah itu untuk kemudian nelayan-nelayan lokal bisa punya kartu nelayan. Tapi paling tidak ini kan nelayan lokal di sana ini kan mereka tidak punya kemampuan untuk mengakses data tentang bagaimana dan caranya apa yang harus dilakukan untuk menjadi nelayan yang terdata dan nelayan yang disebut nelayan profesional. Mereka masih tradisional, masih menangkap ikan dengan cara-cara yang sederhana. Nah, paling tidak negara juga punya perhatian bahwa ini kan kalau cuman kerja sebagai ABK kapal di kapal-kapal cantrang ini kan baik cumi maupun penangkapan ikan, kapal tangkap ikan, ini kan cuman ada yang tarik jaring, ada yang bongkar muat di dalam palka dan seterusnya, ada yang kerja sebagai koki. Ini kan pekerjaan yang sebetulnya tanpa keahlian khusus dan tanpa profesionalisme pun mereka bisa bekerja. Tapi kenapa sampai dengan hari ini tidak banyak yang kemudian dilibatkan, bahkan tidak ada sama sekali yang kemudian dilibatkan dalam setiap kapal-kapal itu. Bayangkan 47.500 orang yang kemudian bekerja di Aru. Andai kata mereka ini juga punya hak pilih di Kabupaten Kepulauan Aru, mereka bisa jadi anggota DPR dan bisa jadi Bupati Kepulauan Aru, Pak. Ini kan kebijakan yang miris. Lalu kemudian saya pernah berdebat dengan Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku, Pak Abdul Haris, terkait dengan kebijakan penangkapan terukur. Kita tolak kebijakan ini. Dan Pak Abdul Haris mengatakan bahwa ada PED yang kemudian didapatkan daripada kebijakan ini. Tapi berapa persen PED? Beliau juga mengatakan bahwa kapal-kapal ini ABK-nya melakukan beli bahan pangan dan seterusnya. Loh, kita dapatkan di lapangan, mereka datangkan bahan pangan dari luar daerah. Mereka turun di Kota Dogo, di ibu kota Kepulauan Aru, hanya untuk menikmati dunia malam. Tidak memberi sesuatu, justru menambah penyakit kepada masyarakat. Ini kan problem setiap saat. Kalau kita lihat Pak, ini miris sekali. Bahkan ada ABK yang bunuh-bunuhan di atas kapal-kapal ikan, ada yang mati dan masyarakat temukan di laut, ada yang lari di PHK macam-macam. Ini problem yang terjadi dan mereka banyak sekali yang di PHK terjadi. Setiap saat kalau kita dapatkan jalan di Kota Dogo itu, mereka berjalan berbondong-bondong Pak. Mereka semua itu korban-korban PHK dan kemudian menambah beban bagi pemerintah daerah. Kenapa? Karena mereka tidak diperhatikan oleh KKP sebagai yang punya kebijakan. Nah, apakah KKP memikirkan soal ini, Pak? Ini yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat. Setiap saat itu beberapa kali masyarakat dapat mayat yang mati, yang hanyut di laut, dan mereka korban-korban kekerasan di atas kapal. Ini bagi kami sangat miris, Pak, karena KKP boleh bikin kebijakan, tapi yang kena dampak ini masyarakat Kepulauan Aru, sehingga harus dipertimbangkan secara matang. Kemudian saya dengar, mungkin nanti bisa diklarifikasi oleh Pak Dirjen atau Bapak-Bapak, aktivitas bongkar muat itu sudah dilakukan di tempat lain, bukan lagi di Kepulauan Aru, bukan lagi di pelabuhan perikanan tangkap yang ada di Aru, sudah dipindahkan ke kabupaten tetangga. Nah, saya pikir ini juga mesti direview. Mestinya pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, pelabuhan perikanan yang ada di situ diberi tanggung jawab untuk aktivitas bongkar muat juga. Karena kalau dipindahkan lah, bagaimana kita bisa dapat pajak dari bongkar muat itu? Yang kedua, yang berikut terkait dengan Kepmen KP nomor 50 tahun 2017 tentang estimasi potensi dan seterusnya.
itu kan ada jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Di WPP 718 sekitar 4,6 juta ton, di wilayah Aru dan Laut Arafura itu sekitar 2,6 juta. Itu kemudian ada jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Siapa yang bisa memastikan, bahasa ini saya ulang kemarin Pak, saya sampaikan kemarin. Siapa yang bisa memastikan kapal-kapal ini dia tangkap tidak menyentuh jumlah tangkapan yang dilarang itu untuk potensi lestari. Dia hanya sampai pada jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Mereka masih lakukan aktivitas bongkar muat di laut, aktivitas transshipment di laut Pak. Dan itu tidak dikontrol. Lembaga-lembaga yang mengontrol diberi kewenangan untuk mengontrol laut juga terlibat dalam praktik-praktik itu. Kita tidak perlu ini sudah jadi rahasia umum di Kepulauan Aru Pak. Dan apakah KKP memberi perhatian terhadap ini? Ini memberi kerugian yang begitu besar kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Pak. Ini 3 isu besar yang hari ini menjadi pergumulan kita di Kepulauan Aru dan Maluku, karena memang WPP 718 itu adalah laut yang paling potensial di wilayah dari seluruh WPP yang ada di Indonesia. Jadi saya pikir terkait dengan 3 hal ini kita datangkan dan kita tanyakan kepada pihak kementerian, dalam hal ini Pak Dirjen sendiri, untuk kemudian kita meminta pikiran atau kebijaksanaan dari KKP sendiri, khususnya Pak Dirjen terkait dengan kebijakan ini Pak. Kita dan masyarakat Aru itu sudah punya sikap untuk menolak ini kapal-kapal cantrang ini Pak. Itu sikap kita Pak. Dan Bapak bisa lihat sendiri kemarin itu kan ada video bahwa kapal cantrang yang terbakar. Ada kapal yang terbakar, kalau Bapak bisa akses di YouTube, itu jelas ada kapal yang terbakar Pak. Kita mengkhawatirkan. Kita tidak tahu ini apakah masyarakat atau dia terbakar sendiri, kita tidak tahu. Tapi kita mengkhawatirkan kalau kemudian masyarakat sudah tak sampai pada tingkat kekecewaan terhadap kebijakan negara, ya bisa saja hal itu bisa terjadi lagi ke depan. Sehingga ini harus diberi perhatian serius oleh KKP Pak. Jadi mungkin itu beberapa poin yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan. Oke, sudah cukup ya? Oke, terima kasih. Jadi